Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 18 Februari berjudul Narapidana yang dihukum. Ayat intinya diambil dari Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Bersama saya, Pendeta Andre Daembani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Charles adalah seorang narapidana yang dijatuhi hukuman 6 tahun di penjara federal. Namun tidak seperti banyak orang lain, dalam posisi serupa, ia telah mengakui kejahatannya di persidangannya sendiri. Charles adalah seorang Kristen yang murtad. Hukuman penjara yang diterimanya membuatnya bertobat dari kehidupan berdosa dan kembali kepada kebenaran Allah. Ia menghabiskan masa hukumannya dengan membaca Alkitab dan akhirnya memimpin sekelompok narapidana lain yang berjumlah 25 orang itu untuk mempelajari firman Tuhan. Ayat hari ini memberitahu kita bahwa keyakinan Charles adalah karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus adalah janji yang kuat bagi kita semua orang berdosa, orang-orang yang diyakinkan oleh dunia yang juga telah tersesat, sebagaimana dicatat dalam Roma 3 ayat 23. Dalam ayat-ayat hari ini, Kristus berjanji untuk menanamkan dalam diri kita penyesalan dan rasa bersalah atas dosa-dosa kita melalui perantaraan Roh Kudus. Perasaan-perasaan itu, meskipun mungkin tidak terasa menyenangkan, sebenarnya baik bagi kita. Namun Roh Kudus tidak meninggalkan kita dalam dosa kita sendiri. Kita juga dijanjikan bahwa Roh Kudus meyakinkan kita akan kebutuhan kita akan kebenaran Kristus, sebagaimana dicatat dalam 1 Yohanes 2 ayat 29, dan pilihan yang harus dibuat setiap individu dalam menentukan hasil penghakimannya di akhir zaman, sebagaimana dicatat dalam Yudas 14 dan 15. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pekerjaan Roh Kudus dalam meyakinkan orang lain sangat penting dalam janji keselamatan. Jika Dia sedang meyakinkan saudara, jangan melawannya. Sebaliknya, akui Dia dengan mengklaim janji Kristus. Roh Kudus bersama dengan seluruh Tritunggal bekerja untuk kebaikan kekal saudara. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar bagaimana pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami diingatkan agar senantiasa bergantung kepadamu. Dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat mengaku segala dosa kekurangan kelemahan kami dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, Roh-Mu yang Engkau janjikan itu akan terus tercurah di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengetahui mana yang benar, mana yang salah, dan biarlah Roh-Mu dapat membantu kami untuk bertindak berdasarkan pengetahuan itu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.